Seni mempengaruhi orang, menginspirasi diri dan orang lain menuju kesuksesan. Brian Tracy dan Dan Strutzel. 2. 10 kualitas teratas dari orang-orang yang berpengaruh. Dan Brian, kita telah memberikan penjelasan singkat tentang beberapa prinsip pengaruh terpenting. Kita telah membicarakan tentang mengapa mereka harus tertarik dengan topik ini, tentang manfaat yang akan didapatkan di dalam hidup mereka. Kita telah membicarakan tentang prinsip dasar memengaruhi. Mari kita membicarakan tentang 10 kualitas teratas dari orang-orang yang berpengaruh. Meskipun orang-orang berpengaruh berasal dari berbagai macam tingkat pendapatan, ras, jenis kelamin, latar belakang, dan gaya kepribadian, mereka membagikan 10 kualitas unik yang sama. Jika kita menyadari perlunya meningkatkan level pengaruh kita di tempat kerja, rumah, atau komunitas, dan tidak yakin di mana harus memulai, tidak ada yang lebih baik dari mempelajari ke-10 kualitas ini. Kesadaran adalah langkah pertama untuk perubahan positif. Kita selalu membicarakan hal itu. Semua orang yang sukses dalam hal apapun memulai dengan mencontoh kesuksesan orang lain seperti yang sudah kita bicarakan. Dalam sesi ini, Brian, saya ingin memberikan kerangka kerja kepada orang yang dapat mereka rujuk, yang menguraikan kualitas yang dimiliki oleh kebanyakan orang berpengaruh. Jadi, kami akan membahas masing-masing kualitas ini satu persatu, kemudian menjelaskan apa yang paling penting tentang setiap kualitas, dan memberikan beberapa ide tentang bagaimana mereka dapat mengembangkannya, karena hal itu berkaitan dengan pengaruh. Ada perbedaan kritis antara ide-ide abstrak dan ide-ide yang dapat ditindaklanjuti. Jadi, dengan 10 hal ini saya akan memberikan ide atau prinsip abstraknya. Setelah itu, Brian akan mengambilnya dan memasukkannya ke dalam langkah yang bisa dilakukan untuk membuat perbedaan dalam hidup kita dan sesama. Jadi, nomor 1, orang-orang berpengaruh adalah komunikator yang hebat. Brian, berbicara mengenai komunikator yang baik, hal ini menyangkut komunikasi 1 lawan 1 dan komunikasi 1 lawan kelompok. Peter Drucker menyatakan ada 3 alat eksekutif. Pertama, percakapan 1 lawan 1. Kedua, 1 dalam kelompok kecil, percakapan antara 2 atau 3 orang, di mana kita berbicara dengan 2 atau 3 orang. Yang ketiga adalah presentasi, ketika kita berdiri sendirian menyampaikan presentasi. Sebuah riset selama 50 tahun yang dilakukan di Harvard oleh Dr. Edward Benfield tentang mobilitas sosial ekonomi ke atas. Bagaimana orang meningkatkan pendapatan selama bertahun-tahun dalam karir mereka? Bagaimana kita meningkatkan kemiringan itu, sehingga alih-alih meningkatkan penghasilan kita sebesar 5% atau 10% per tahun, kita meningkatkan penghasilan kita sebesar 10%, 20%, 40%, atau 50%. Semua ini akan ditentukan oleh pengaruh yang kita miliki terhadap orang lain. Benfield menemukan bahwa orang-orang sukses berpikir 5 atau 10 tahun ke depan dan membuat pengorbanan besar dalam jangka pendek untuk menikmati imbalan yang jauh lebih besar dalam jangka yang panjang. Saya akan memberi contoh yang sangat sederhana. Seorang teman saya pindah ke sini, ke Amerika Serikat sebagai imigran, dan tidak bisa bicara satu kata pun dalam bahasa Inggris. Dia perguruan tinggi kecil di Carolina Utara dan mendapatkan pekerjaan sebagai pencuci piring. Dia mendapatkan gaji $100 sebulan dan memiliki kamar kecil. Seorang memberitahunya, jika Anda ingin sukses di Amerika, belilah satu bagian dari real estate setiap tahun. Dia tinggal di kota besar Charlotte, Carolina Utara, di mana harga properti mahal. Dia lalu dinasehati, keluarlah dari Charlotte, pergi ke kota kecil, kota yang sedang berkembang. Nanti akan datang waktunya kota itu akan berkembang pula. Dia pun pergi sejauh 25 atau 75 mil dan menemukan kota kecil yang memiliki banyak kaveling bangunan.
dan membeli satu kaveling seharga $25. Ini terjadi sekitar tahun 60 atau 70-an. Dia harus mengangsur 1% per bulan, sekitar itulah yang disisihkan dari pendapatan mencuci piring. Namun, dia mampu melakukannya dan menyesuaikan penghasilannya. Dia bekerja lebih keras, lalu mulai mencuci panci dan wajan. Tahun berikutnya, dia membeli properti kedua. Dia melakukan ini tahun demi tahun sejak usia 16 tahun. Dia membeli satu properti setiap tahun dan setiap properti itu berkembang. Kemudian, dia menjual, menyewakan, atau membangunnya. Ketika nilai properti itu bertambah, dia semakin cerdas dan pengetahuannya semakin meningkat. Pembelian besar terakhirnya adalah di Georgia, dan itu adalah pusat perbelanjaan senilai $350.000. Sekarang dia sangat kaya, presiden universitas besar dan presiden perusahaan nasional. Gagasannya adalah untuk membeli satu properti kecil setiap tahun, apa saja yang Anda mampu beli, kemudian bekerja sepanjang tahun untuk membayarnya. Ada hal yang perlu Anda lakukan demi apa yang disebut masa depan jangka panjang. Berkenan dengan menjadi komunikator hebat, salah satu hal paling cerdas yang dapat dilakukan adalah bergabung dengan Toastmasters atau dengan asosiasi pembicara. Toastmasters dan Dale Carnegie bagus karena mengajarkan kita bagaimana cara untuk berdiri dan berkomunikasi dengan orang lain. Mereka akan mengajari kita cara membuka percakapan, memenangi teman, dan mempengaruhi orang. Dengan Toastmasters, mereka akan mengajarkan kita cara untuk berdiri dan memberikan ceramah singkat, dan seiring waktu kita akan mengembangkan kemampuan berbicara secara kompeten di hadapan orang lain secara mandiri. Hal paling luar biasa adalah semakin kita percaya diri bicara secara mandiri, maka kita semakin percaya diri berbicara kepada individu di kelompok yang lebih kecil. Dalam waktu 6 bulan, kita akan berbicara dengan lebih percaya diri dan lebih lancar kepada individu atau kelompok kecil, dan karena hukum tarik-menarik, kita akan mendapat kesempatan untuk bicara di hadapan kelompok lainnya. Seseorang akan berkata, "Maukah Anda berbicara ke Dewan Kota mengenai hal ini?" Atau asosiasi pensiunan mengenal hal itu. Dan kita akan menjawab, "Ya." Seiring waktu, kita akan dikenal sebagai orang yang cukup percaya diri berbicara di hadapan banyak orang. Hal ini akan memperkenalkan kita kepada orang-orang dan membuka pintu-pintu untuk kita. Orang akan mengundang kita ke klub dan asosiasi mereka. Kita akan memiliki kesempatan sosial yang lebih besar. Orang ini akan mempekerjakan dan mempromosikan kita kepada orang lain. Tetapi, dibutuhkan perspektif jangka panjang untuk berpikir 5 atau 10 tahun ke depan dan mulai mengambil kursus dari sekarang untuk belajar menjadi komunikator yang baik. Kita dapat membaca buku tentang komunikasi, seperti buku Robert Cialdini tentang pengaruh. Kita juga dapat membaca buku-buku Dale Carnegie dan Earl Nightingale, serta karya orang lain yang telah dikenal sebagai komunikator hebat. Kita bisa mendengarkan program audio oleh komunikator terkenal dan belajar dari mereka bagaimana cara membuka percakapan menjadi lucu, menarik, persuasif, dan sebagainya. Albert Hubbard adalah salah satu penulis terhebat di sejarah Amerika. Dia adalah seorang penulis yang produktif sehingga dia benar-benar membangun perusahaan penerbitnya. Saya mempunyai beberapa bukunya. Dia menulis seluruh seri dari 10, 12, atau 14 buku tentang Perang Napoleon dalam detail yang luar biasa. Dia harus memiliki perusahaan penerbitnya sendiri karena tidak bisa mengandalkan penerbitan perorangan. Orang terus-menerus mendatanginya dan bertanya, "Mr. Hubbard, bagaimana cara menjadi penulis sukses seperti Anda?" Dia berkata, "Satu-satunya cara belajar menulis adalah dengan menulis dan terus menulis." Mereka akan tertawa karenanya setelah dia berkata, "Satu-satunya cara menjadi pembicara yang baik adalah dengan berbicara, dan terus berbicara." Kita tidak bisa menjadi komunikator hebat dengan duduk di rumah menonton televisi.
kita harus keluar dan bicara, bergabung dengan asosiasi dan organisasi, menghadiri pertemuan mereka secara rutin, memperkenalkan diri kepada orang lain, berbicara kepada mereka, berdiri dan memberikan komentar, dan menjadi dikenal sebagai komunikator karena semua itu akan membuka lebih banyak pintu untuk kita. Di National Speakers Association, tempat saya bergabung di dalamnya, saya menciptakan lelucon ini. Ketika Anda berbicara di hadapan orang banyak atau orang baik, sesungguhnya orang berpikir Anda lebih pandai daripada diri Anda yang sesungguhnya. Hal ini adalah hal baik untuk diingat ketika Anda berani berdiri, lalu berbicara dengan baik dan berkomentar cerdas. Bahkan, mendukung argumen orang lain, orang-orang menganggap Anda jauh lebih cerdas daripada diri Anda yang sesungguhnya. Pintu-pintu terbuka untuk Anda hampir seperti hukum kosmos. Hal yang luar biasa tentang keterampilan komunikasi adalah semuanya dapat dipelajari. Kita dapat belajar menjadi komunikator yang luar biasa. Bagaimana cara kita belajar berbicara? Dengan berbicara, dan terus berbicara. Kualitas kedua dari orang-orang yang berpengaruh adalah mereka tulus. Mereka selalu mengatakan yang sebenarnya. Tetapi, bukan berarti mereka tidak sopan. Saya punya teman baik yang tulus dan jujur, tapi dia benar-benar tidak bijaksana. Jika dia berpikir ada sesuatu yang benar atau salah tentang seseorang, dia akan bersikap kritis terhadap mereka. Dia berkata, "Saya hanya bersikap tulus." Saya berkata, "Tidak, Anda bukan bersikap tulus. Anda bersikap kasar dan menyakiti perasaan orang." "Ya, saya tidak akan berbohong." Saya berkata, "Anda tidak harus berbohong, tetapi Anda bisa menutup mulut Anda." Benjamin Franklin berbicara tentang bagaimana dia mengubah seluruh kepribadiannya. Dia sebenarnya agresif karena bersikap terus terang selama bertahun-tahun. Dia akan secara agresif berdebat dengan orang-orang dan berpikir pada hal terpenting dalam percakapan adalah untuk menang. Jika saya akan melakukan percakapan, saya harus menang. Akhirnya seseorang membisikkannya, lebih baik disukai daripada menjadi benar. Dia tidak pernah mendengar itu sebelumnya. Dia berpikir bahwa jika Anda cerdas dan pandai berbicara, berarti Anda benar. Orang lain itu berkata, "Tidak." Apakah penting jika orang lain salah? Terutama dalam masalah kecil. Biarkan saja dia pergi. Biarkan dia pergi dengan bebas. Maka setelah itu, alih-alih bersikap tidak setuju dengan seseorang, Franklin pun bertanya kepada mereka, "Itu adalah sudut pandang yang menarik. Mengapa Anda merasa seperti itu?" Ketimbang berdebat, dia akan membuka diri lebar-lebar dan berkata, "Tolong beritahu saya pemikiran Anda tentang hal ini, sehingga saya dapat memahami dengan lebih baik." Dia berkata, sangat mengherankan betapa cepatnya orang-orang berubah dari lawan menjadi teman. Mereka akan berkata, "Saya akan menjelaskan kepada Anda, dan saya akan memberitahu Anda buku yang saya baca." Franklin sering mendapat ide sepenuhnya salah, dan bahwa ada banyak gagasan lain yang lebih baik, lebih cerdas yang dimiliki orang lain. Dia belajar menjadi sangat terbuka dan fleksibel sehingga dia menjadi salah satu orang paling populer dan berpengaruh di koloni Amerika. Mereka mengatakan sifatnya yang bijaksana, teliti, ramah, merupakan faktor penting dalam pembentukan Uni Amerika. Perdebatan yang membawa pada deklarasi kemerdekaan dan sebagainya terjadi karena Benjamin Franklin sangat bijaksana, begitu menyenangkan, serta merupakan komunikator yang andal. Saya seperti itu, bertekad untuk menang dalam percakapan apapun. Tetapi yang paling membantu saya adalah dengan berkata, mulai sekarang saya tidak akan pernah membuat pernyataan sampai jelas bahwa saya benar. Saya selalu bertanya, bagaimana dengan ini dan bagaimana dengan itu? Menurut Anda bagaimana dengan ini? Bagaimana dengan di sana? Saya meminta orang menjelaskan pemikiran mereka. Lalu, saya mendengarkan jawaban-jawabannya dengan sangat hati-hati. Dan, Brian, hal ini sangat relevan.
Kebenaran disampaikan dengan sopan santun dan pengertian. Ada begitu banyak hari ini, baik itu di politik, acara TV kabel, maupun online. Orang-orang berteriak satu sama lain. Mereka berpikir, saya tulus dan jujur. Saya sedang berusaha mendapatkan posisi saya. Jadi, semakin kuat saya akan semakin efektif. Pada kenyataannya, hal itu seperti menembakkan Maryam. Padahal yang perlu kita lakukan adalah menyampaikan pesan dengan sopan dan penuh pengertian. Kita masih bisa berkata, jadilah tulus dan jujur, tapi lakukan dengan cara yang lebih sopan. Saya rasa itu adalah pesan yang sangat penting. Brian, jangan pernah menantang orang itu. Saya biasa melakukan kesalahan ini. Saya kadang berkata, Anda mungkin sudah memikirkannya, tapi sebenarnya Anda salah. Menurut saya, hal terburuk yang bisa kita katakan kepada seseorang adalah bahwa mereka salah, karena hal ini bisa membuat mereka menutup diri sepenuhnya. Padahal, bahkan ketika orang lain itu salah, jika kita tidak menantang mereka bisa mundur dari posisi mereka. Ada nasihat bijak yang berbunyi, seseorang yang diyakinkan untuk melawan keinginannya akan tetap memiliki opini yang sama. Bahkan jika kita memenangi argumen karena memiliki bukti yang luar biasa, tetap tidak mengubah pemikiran orang lain tersebut. Mereka tidak akan menyukai kita. Yang menakjubkan adalah bagaimana seseorang pada momen kritis bisa memiliki pengaruh negatif pada masa depan kita. Mereka bisa datang dan berkata, ini adalah kesempatan saya untuk membalas orang ini. Katakanlah, Anda mengajukan pinjaman, seseorang dapat berkata, ya, saya tidak bisa bilang dia tidak jujur, karena saya tidak punya bukti nyata, tapi saya juga tidak bisa bilang kalau dia jujur. Hal kecil seperti itu yang dapat merusak Anda. Dan, ya, benar. Jadi dua prinsip pertama, orang yang berpengaruh adalah komunikator yang hebat, dan orang yang berpengaruh adalah orang yang tulus. Yang ketiga, orang yang berpengaruh berorientasi pada tujuan. Bicarakan sedikit tentang hal ini. Lalu mengapa itu bukan sekedar tentang keinginan, tetapi tentang menjadi sungguh-sungguh spesifik mengenai apa yang mereka sedang berusaha capai. Brian, ketika berusia 24 tahun, saya menemukan tujuan. Waktu itu saya sedang tidur di lantai apartemen kecil, satu kamar, berbagi dengan orang lain. Saya membaca sebuah artikel di koran atau majalah lama yang berisi, jika Anda ingin sukses, Anda harus memiliki tujuan. Saya mengambil secari kertas dan menuliskan 10 tujuan, tetapi saya kehilangan kertas itu dan artikelnya. Saya ingat, tujuan-tujuan itu karena saya menuliskan tujuan yang konyol. 10 hari kemudian saya telah mencapai semua tujuan saya. Pada saat itu saya mendapatkan penghasilan mungkin sekitar $100 sebulan dan hanya bertahan hidup. Jadi saya menuliskan tujuan untuk mendapatkan penghasilan $1.000 sebulan. Karena saya menemukan cara baru dalam menjual dan mengawali panggilan telepon, serta cara baru untuk menutup penjualan, saya berhasil mendapatkan $1.000 per bulan. Setelah itu, mereka menjadikan saya manajer, karena saya menjual terbaik di perusahaan. Mereka juga meminta saya melatih dan memimpin yang lain. Tiba-tiba, seluruh hidup saya mulai berubah. Seperti sulap, dan dalam 1 bulan semua berubah. Saya menjadi bersemangat akan tujuan, maka saya membeli buku tulis dan mulai menuliskan tujuan saya. Lalu, mencatat daftar-daftar hal yang bisa saya lakukan untuk mencapainya. Kemudian saya meninjau ulang daftar tersebut. Setiap hari mulai melakukan sesuatu untuk mencapai sebuah tujuan tersebut. Dikatakan bahwa kebahagiaan adalah realisasi progresif dari cita-cita atau tujuan yang berharga. Dengan kata lain, setiap kali kita merasa diri kita bergerak selangkah demi selangkah menuju sesuatu yang penting bagi kita, maka kita akan merasa lebih bahagia, memiliki lebih banyak energi, lebih kreatif, dan lebih positif. Jadi,
Menuliskan tujuan dan bekerja ke arah tujuan tersebut membuat kita menjadi orang yang lebih positif dan berpengaruh karena hampir setiap perahu yang menarik sekelompok perahu lain, kita mulai menarik semua orang ke depan. Ketika kita mulai bekerja dan mencapai satu tujuan, kita mulai mencapai tujuan lain. Ketika kita mencapai tujuan yang lain, kita mulai mendapatkan lebih banyak energi dan kepercayaan diri, yang menyebabkan kita ingin menetapkan tujuan yang lain lagi. Jadi, ketika kita mulai menetapkan tujuan dan berusaha mencapainya, serta membuat kemajuan, kita merasa semakin bahagia. Orang-orang yang bahagia jauh lebih berpengaruh daripada orang negatif atau netral. Cara luar biasa untuk menjadi lebih berpengaruh adalah dengan memiliki tujuan yang sangat jelas. Seseorang yang mengetahui apa yang diinginkan dan mengusahakannya setiap hari serta merasakan kemajuan akan jauh lebih mengesankan dan berpengaruh ketimbang seseorang yang luntang-lantung tanpa tujuan. Saat kita datang ke kantor, kita sudah punya rencana untuk hari itu dan siap untuk bekerja. Wow, hal ini tentunya akan membawa perubahan besar. Saya pernah berbicara dengan klien di Slovenia yang merupakan pembicara terbaik di Slovenia. Teman saya yang lain adalah pembicara terbaik dalam bahasa Polandia di Polandia. Yang lainnya adalah pembicara terbaik dalam bahasa Hungaria di Hungaria. Mereka semua murid saya. Pembicara yang dari Slovenia ini bisa berbicara dengan bahasa Inggris yang sangat fasih. Jadi, kami berbicara tentang berbagai buku dan dia berbicara mengenai buku Pengaruh Karya. Dan Robert Cialdini, Brian, Anda bicara tentang buku ini, itu dia tahu semuanya. Saya sudah membaca semua buku itu, begitu juga dia. Saya telah membicarakan dengan teman saya dan mereka sudah membacanya dalam bahasa mereka. Orang-orang ini memiliki wawasan yang luar karena mereka membaca setiap saat. Jika kita tidak terus membaca, serta tidak terus meningkatkan keterampilan dan pengetahuan kita, pada dasarnya kita tidak memiliki masa depan. Kita hidup pada waktu yang dipinjam. Warren Buffett konon menghabiskan 80% waktunya dengan membaca setiap hari. Dia pergi bekerja, menutup semua interupsi, berkonsentrasi mengerjakan pekerjaannya, dan menghabiskan sekitar 80% waktunya untuk membaca. Di sela-sela waktu, ia akan mengecek panggilan telepon, pesan-pesan, dan sedikit surat elektronik. Dia hanya membaca sepanjang waktu sehingga bisa menghasilkan keputusan bernilai $10, $15, $2 miliar yang semua orang katakan brilian. Berwawasan luas sangat penting. Hal ini juga membuat kita menjadi jauh lebih percaya diri. Dengan wawasan luas, ketika kita harus menghindari pertemuan bisnis apapun, kita menjadi seorang yang sangat berbeda jika dibandingkan kita tidak berpengetahuan luas. Saya mempelajari sebuah ucapan bertahun-tahun lalu yang tidak pernah saya lupakan, bahwa kekuatan berada di sisi orang yang memiliki informasi terbaik. Jika kita pergi ke pertemuan dan orang lain memiliki informasi yang lebih baik daripada kita, mereka punya kekuatan. Jangan pernah biarkan itu terjadi. Kerjakan pekerjaan rumahmu. Saya telah berbicara dengan banyak orang dan berkata, bagaimana dengan ini? Bagaimana dengan itu? Saya tidak dapat membuat keputusan karena tidak memiliki kesempatan untuk melakukan penelitian yang cukup. Jadi itu harus menunggu. Dan berkaitan dengan berpengetahuan luas adalah kualitas berikutnya. Orang yang berpengaruh siap sedia. Tidak hanya mereka berpengetahuan, tapi jika hendak membuat presentasi, mereka akan memeriksanya berkali-kali agar siap sedia. Apakah Anda bersedia membicarakannya? Brian, ya, saya mengajarkan cara berbicara secara profesional. Mengajarkan presentasi dan mengajarkan penjualan. Semua adalah persiapan. Orang yang paling sukses di setiap bidang pasti melakukan persiapan secara menyeluruh.
Baru-baru ini saya menjalani operasi punggung. Dokter yang menangani saya adalah salah satu dokter bedah punggung terbaik di negeri ini. Semua dokter, perawat di semua rumah sakit dan klinik mengenal orang ini. Mereka berkata, "Bagaimana Anda mendapatkannya?" Ia mempersiapkan segalanya dengan seksama. Ia meneliti semua grafik, X-ray, MRI, dan CT. Ia meneliti setiap detail punggung sebelum melakukan operasi apapun. Itulah sebabnya saya sangat percaya padanya. Dia dapat memberitahu saya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melewati titik ini. Pada titik mana yang akan dapat mengurangi penghilang rasa sakit? Pada titik mana rasa sakit akan hilang? Kapan ini akan dikeluarkan dan seterusnya. Dia sangat menguasai. Setiap profesional, entah itu pengacara, dokter, arsitek, insinyur, sudah mempersiapkan segalanya ketika mereka melakukan sesuatu yang serius. Saya belajar hal ini dari seseorang profesional berbayaran tinggi bertahun-tahun lalu ketika saya berkata, saya selalu mempersiapkan secara berlebihan. Dan dia berkata, "Brian, saya tidak percaya adalah istilah seperti itu." Kemudian saya bisa melihat mengapa ia teratas di bidangnya. Salah satu yang mendapatkan bayaran tertinggi dan yang paling dihormati di bidangnya. Itu adalah prinsip panduan saya. Saya mengajarkannya berulang-ulang. Bahkan jika kita sudah menyiapkan 100 kali, siapkan sekali lagi. Kita tidak pernah tahu, hanya satu detail kecil dapat memberi kita keunggulan. Dan, wah, itu hebat. Juga seperti yang Anda katakan, Brian, ketika kita melihatnya pada orang lain, hal itu memberi kita kepercayaan diri karena dapat melihat seberapa baik persiapan mereka. Yang keenam adalah yang menarik. Saya mengatakannya demikian bahwa orang-orang berpengaruh lebih mencintai orang daripada gawai. Yang berarti bahwa mereka lebih suka berinteraksi daripada bersembunyi di balik perangkat digital. Berinteraksi daripada bersembunyi merupakan sesuatu yang kita hadapi sekarang ini. Saya pikir banyak orang merasa bahwa mereka bisa mengelola segalanya dengan hanya mengirim email. Mereka bersembunyi di balik layar seperti Wizard of Oz dan mempengaruhi orang dari kejauhan. Bicara tentang ide, tentang bagaimana bergandengan tangan dan menikmati pergaulan antar sesama, serta berhubungan secara langsung dengan mereka adalah penting untuk menjadi berpengaruh. Brian menjawab, "Ya, orang-orang berpengaruh lebih mencintai orang daripada gawai." Hal ini menjadi kelemahan besar masyarakat ketika hingga orang menjadi sangat terganggu dengan gawai. Kami menyebutnya interupsi elektronik. Ini adalah isu besar, saya bisa membicarakan soal ini berjam-jam. Setiap kali kita membiarkan diri ketika terinterupsi secara elektronik, maka ini adalah besar. Maka kita membutuhkan 18 menit untuk kembali bekerja. Saya sering memulai seminar dan bertanya, apa aset yang paling berharga? Aset kita yang paling berharga adalah kemampuan mendapatkan penghasilan kita. Ini adalah kemampuan kita untuk melakukan pekerjaan yang orang-orang akan membayar kita untuk melakukannya. Jadi kita mengatakan, pekerjaan apa yang kita lakukan? Jawabannya adalah, kita harus menjual sesuatu, karena semua bisnis adalah fokus dalam penjualan dan pemasaran. Ini adalah menjual sesuatu kepada orang-orang agar kita bisa menghasilkan lebih banyak uang, sehingga bisa menjadi lebih sukses. Jika kita bersembunyi di balik email, jika kita menghabiskan sepanjang waktu memeriksa email, maka kita tidak bisa menyelesaikan pekerjaan apapun. Semua kesuksesan dalam hidup adalah penyelesaian proyek. Memulai dan menyelesaikan proyek memiliki permulaan, tengah, dan sebuah akhir. Proyek diselesaikan dan diteruskan ke atas atau ke bawah. Dengan adanya interupsi elektronik, kita tidak bisa menyelesaikan tugas. Kita terinterupsi. Interupsi elektronik bisa meningkatkan jumlah waktu yang dibutuhkan
untuk melakukan sebuah pekerjaan sekitar 500%. Alih-alih menyita 100 menit, interupsi ini akan menyita 500 menit untuk melakukan sebuah pekerjaan. Karena kita terus-menerus terlalih dan kembali. Sekarang mereka disebut screen eggers. Kita melihat mereka berkeliaran di jalan. Orang-orang berjalan dengan mengenakan earphone mereka dan mengetik. Mereka berjalan menuju tiang dan menabraknya. Atau menyeberang dan tertabrak mobil. Sekarang ada hukum di Honolulu yang disebut dengan Distressed Walking Law. Anda tidak diperbolehkan berjalan dengan mengetuk dan mengetik pada iPhone Anda. Anda harus mematikannya saat berjalan, sama seperti yang dilakukan saat mengemudi. Dan berkata, prinsip ketujuh adalah bahwa orang-orang berpengaruh memiliki integritas yang hebat. Jadi, bicaralah tentang kekuatan yang dimiliki integritas dan pengaruh negatif yang dimilikinya ketika seseorang mendua. Brian juga mengatakan integrasi mungkin merupakan kualitas terpenting untuk sukses dalam bisnis maupun hidup. 85% dari kesuksesan kita dalam kehidupan adalah berdasarkan hubungan kita. Hubungan kita didasarkan pada kepercayaan. Tanpa kepercayaan, maka hubungan itu juga tidak ada. Jadi, integritas adalah segalanya. Ibumu memberitahumu untuk selalu memberitahukan kebenaran. Saya katakan, pertama-tama hiduplah dalam kebenaran dengan diri kita sendiri. Beritahukan kebenaran untuk diri sendiri, baru kemudian hidup dalam kebenaran dengan orang lain. Jadilah orang yang berintegrasi. Earl Nightingale mengatakan bahwa ketika kita melakukannya, integritaslah yang merupakan kualitas terpenting. Secara umum, kebanyakan orang cukup jujur. Tetapi jika seseorang berbicara dengan Anda dan Anda tidak mendengarkan, tetapi hanya pura-pura mendengarkan, itu bukan tindakan integritas. Itu merupakan ketidakjujuran. Salah satu hal terburuk yang dapat terjadi adalah orang-orang dapat mengatakan sesuatu kepada Anda dan Anda tidak menangkapnya. Anda menangkap setengah dari persen dan mencapai setengah kesimpulan, lalu membuat keputusan untuk melakukan sesuatu yang salah berdasarkan informasi yang didapatkan. Jadi, integritas artinya kita mendengarkan dengan sabar, sepenuhnya 100% kepada orang lain, dan mematikan yang lainnya. Kualitas kedelapan adalah bahwa orang-orang berpengaruh itu memiliki tata krama yang baik, jadi tolong bicarakan tentang betapa pentingnya hal ini. Nah, untuk sekali lagi, kembali ke pengaruh. Ke kepercayaan, ketulusan. Ke apakah orang-orang tidak hanya menerima pengaruh kita, tapi akan merekomendasikan kita kepada orang lain. Memiliki tata krama yang baik membuka setiap pintu untuk kita. Kita akan menemukan bahwa keluarga hebat di Eropa, keluarga terbaik di Amerika, dan di semua budaya membesarkan anak mereka dengan tata krama. Tata krama tersebut sangatlah ketat. Anak-anak kecil bertarung melawannya ketika mereka lebih muda. Namun, tata krama kita sebenarnya bagian dari budaya. Jadi, ketika kita semakin berumur, kita tertarik pada pria dan wanita yang memiliki latar belakang budaya yang sama dengan kita. Karena itu, artinya bahwa mereka makan dengan benar, bersantap dengan benar, dan menunjukkan tata krama yang baik. Saya ingat ketika remaja pernah berpacaran dengan seorang gadis. Ketika dia berusia 16 tahun, orang tuanya memasukkannya ke dalam kursus tata krama selama 1 tahun. Kursus tersebut mengajarkan wanita muda dan banyak pria muda tentang bagaimana mengatur meja dan mempersiapkan makan malam, bagaimana menyajikan kopi dan teh, dan bagaimana menyapa orang ketika mereka masuk. Semua hal kecil seperti ini begitu mereka belajar hal ini dan mempelajarinya dengan kelompok orang lain, maka mereka memilikinya seumur hidup. Mulai saat itu,
Orang-orang yang mereka ajak bergaul hanyalah mereka yang memiliki tata krama. Orang-orang yang entah orang tuanya membesarkan mereka dengan tata krama atau mengirim mereka ke sekolah yang sama. Jadi, menurut saya, sangat penting orang tua memastikan anak-anak mereka tumbuh dengan tata krama dan yang selalu sopan, serta berkata, tolong dan terima kasih. Saya telah berpergian ke 80 negara dan telah menemukan bahwa jika kita bisa belajar halo, apa kabar, tolong, dan terima kasih, kita bisa mencapai separuh jalan di negara manapun di dunia. Kita bisa mendapatkan informasi itu langsung dari orang pertama di bandara, atau kita bisa mendapatkan buku frasa dan cukup gunakan kata-kata tolong, terima kasih, apa kabar, selamat pagi, selamat siang, dan sebagainya. Hanya itu yang kita butuhkan. Tolong dan terima kasih benar-benar kata yang luar biasa. Jika kita menggunakannya, di mana-mana di dunia orang akan tersenyum dan membuka pintu untuk kita dan membantu kita. Dan juga berkata, ya, hebat. Nomor 9 adalah bahwa orang berpengaruh memiliki sikap yang baik. Sikap hampir menjelaskan dirinya sendiri. Hal ini kembali sedikit pada karisma, tetapi jelaskan tentang kekuatan sikap kita yang mempengaruhi orang lain. Brian menjawab, sikap sangatlah penting. Al Neckling mengatakan, kata yang paling penting dalam bahasa adalah sikap. Karena hal pertama yang orang pikirkan dan rasakan tentang kita. Napoleon Hill memulai bukunya Think and Grow Rich dengan pentingnya sikap mental positif, dan definisi terbaik dari sikap mental positif yang pernah saya dengar adalah bahwa itu adalah respon positif terhadap stres. Hidup kita penuh dengan segala macam pasang surut dan kesulitan. Tetapi, kita harus secara umum positif dan ceria dalam menanggapi stres. Carilah yang baik. Carilah pelajaran berharga dalam setiap situasi. Bangunlah di atas masalah dan kesulitan. Untuk menggabungkan semua saran ini, selalu bersikap sopan. Hal itu akan membawa kita ke belahan dunia lain jika kita menyenangkan, sopan, positif, dan ceria. Nomor 10, orang yang berpengaruh bertahan dalam menghadapi kesulitan. Jadi, bicaralah tentang pentingnya untuk tetap fokus. Brian, mereka mengatakan kegigihan, desakan, dan ketekunan adalah kualitas paling penting untuk sukses. Karena kita tidak akan memiliki apapun kecuali masalah hidup. Satu-satu pertanyaan adalah bagaimana kita menanggapi masalah tersebut. Pada usia 20-an, saya menemukan penelitian seluruh tubuh psikologis dan metafisis. Saya mengetahui sesuatu yang tidak akan pernah saya tinggalkan. Ini tentang pemrograman mental, dan dikatakan bahwa secara mental dengan cara ini, kita bisa memutuskan untuk bertahan tidak peduli apa yang salah, dan kita akan selalu melakukannya. Ketika mengalami kemunduran, kita harus memutuskan dengan baik sebelumnya. Kita berkata, ketika mengalami kemunduran atau kesulitan, apapun itu, saya akan selalu merespon dengan secara positif. Saya akan melambung bukan hancur. Seperti yang bisa dikatakan Charlie Jones, yang penting adalah bukan sejauh mana kita jatuh, tetapi setinggi apa kita melambung dan kita membuat keputusan itu sebelumnya. Apapun yang terjadi, saya tidak akan pernah menyerah. Dan mulai saat ini, kita tidak akan pernah menyerah. Itu hal yang paling menakjubkan. Alasan orang menyerah adalah karena mereka belum memutuskan untuk tidak menyerah. Ketika keempat anak saya tumbuh, saya akan memberitahu mereka sesuatu yang saya ketahui tentang kalian. Michelle, Christina, David, atau Catherine adalah kalian tidak pernah menyerah. Kamu tidak pernah menyerah. Mereka akan berkata, oh, bagaimana kau tahu? Bagaimana jika saya memiliki banyak masalah?
Saya berkata, "Ya, kalian mungkin berpikiran demikian, tetapi itu tidak benar. Kalian tidak pernah menyerah. Kalian bukan tipe orang yang mudah menyerah. Dan tahukah Anda, mereka berempat sudah dewasa sekarang dan tidak pernah menyerah. Ini seperti bagian dari genetik mereka. Mereka tidak pernah menyerah dalam hal apapun, mereka selalu bersikap positif. Jadi, Anda bisa memutuskan untuk diri sendiri. Saya tidak pernah menyerah, dan mulai hari ini, Anda tidak akan pernah menyerah. Katakan, saya tidak pernah menyerah, saya tidak pernah berhenti, saya selalu positif, saya selalu menanggapi dengan cara yang positif, saya selalu siap sebelum memasuki hal apapun. Katakan pada diri Anda, bahkan sekali saja, dan pikiran alam bawah sadar Anda menerimanya sebagai sebuah perintah, kemudian menjadi operasi prinsip hidup Anda. Kita juga dapat memutuskan untuk tidak memiliki emosi negatif. Orang-orang dilatih untuk percaya bahwa baik emosi negatif maupun positif adalah hal bagian kehidupan yang normal dan alami. Jika saya memiliki beberapa emosi yang ini, Anda memiliki beberapa yang lain. Sebagian orang memiliki lebih dari satu, dan beberapa orang memiliki lebih banyak dari yang lain. Jika Anda memiliki negatif, Anda memiliki positif. Jika Anda memiliki positif, Anda memiliki negatif. Itu normal saja seperti bernafas. Anda telah mendengar orang-orang bertanya kepada saya dalam wawancara yang tak terhitung jumlahnya. Apa yang Anda lakukan ketika depresi? Atau bagaimana Anda merespon ketika sedang terpuruk? Saya berkata, saya tidak pernah depresi. Saya tidak pernah negatif. Kemudian saya melihat orang lain yang tampaknya positif sepanjang waktu, dan saya berkata, pernahkah Anda memiliki pasangan dengan bersikap negatif? Mereka berkata, tidak, saya tidak pernah negatif. Bagaimana kalau ada sesuatu yang bertentangan dengan Anda? Saya tidak pernah negatif. Mereka telah membuat keputusan bahwa mereka tidak akan pernah negatif. Siapapun yang membaca ini dapat membuat keputusan bahwa kita akan selalu bertahan dalam menghadapi kesulitan. Kita tidak akan pernah negatif. Kita akan selalu berjalan terus. Kita akan selalu siap. Kita tidak akan pernah pilek dan kita akan selalu menjadi orang yang positif. Buat saja keputusan sekali dan kuncilah. Mulai saat itu, kita tidak perlu mempertanyakannya. Dalam situasi apapun, di mana ada kemungkinan berperasaan negatif, sesuatu dipikirkan bahwa sadar, kita langsung menendang ke dalam, dan perasaan itu akan hilang.